Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murti Ani dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial. Silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Panduan praktik MSI M4204 jaringan komputer. Sini ada berapa perintah? Ada sampai dengan 20 perintah. Langsung saja kita ke panduan praktikum MSI 4204 jaringan komputer. Langsung saja ya kita ke tahap praktikum. Jadi kita menggunakan QMD tahap persiapan. Command prompt adalah command line interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Nah, kita mula-mula akan membuka QMD itu sendiri. Langsung saja ya, kita akan buka QMD. Kita running dengan sebagai administrator. Yes. Sini ada perintah pertama, sini yaitu kita lihat perintah untuk pindah-pindah direktori. Kita langsung praktekkan saja. Ini C. Kita pindahkan ke program file. Program file. Ya. Ya, langsung berpindah dari Windows ke program file. Terus komen yang kedua, CLC, dia itu adalah clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Maksudnya layar komputer di command prompt ini. Kita coba ya, CLC. Nah, udah hilang kan komen-komen yang tadi sebelumnya. Kemudian kita ke perintah yang ketiga, CLC garis miring tanda tanya. Nah, di sini dia itu adalah menampilkan file bantuan untuk perintah CLC. Kayak memberitahu apa sih fungsi dari CLC itu. Kita akan lihat ya. Nah, di CLC adalah clear the screen, untuk membersihkan layar komputer di command prompt. Perintah berikutnya adalah garis tanda tanya. Ini sama halnya dengan CLC ini. Garis tanda tanya itu adalah menampilkan bantuan bagaimana menggunakan si dir. Kita coba ya. Display a list of file and subdirection in a directory. Jadi dia menampilkan list atau file list dari file yang ada di subdirectory in directory gitu. Jadi di program file ini, di folder program file itu terdapat folder-folder apa aja dan filenya itu apa saja. Nah, kita coba ya. Kita praktekkan dir nih. Nah, di sini ada folder Autodesk, Common File, Dell, .NET, Google, Intel, sampai dengan Windows Photo Viewer. Terus kita praktekkan ipconfig. Ipconfig itu perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita coba ya, ipconfig. Nih di sini tampilannya begini ya, menampilkan wireless LAN adapter local area. Nih
Nah, kita karena terjadinya dengan internet ya, di sini ada IP address. Kita lanjut ke ini, di sini ada gateway mask. Lanjut ke perintah berikutnya, ipconfig all. ipconfig all. Wah, ini tampilannya lebih banyak ya, lebih banyak daripada dari ipconfig sendiri. 3 mana ipconfig all nih. Ini ada hostname, primary. Nah, di sini ada DNS-nya. Jadi ipconfig all ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS maupun MAC address yang digunakan. Coba kita lihat tadi ada DNS, lebih banyak dibandingkan ipconfig yang default. Selanjutnya kita ke ipconfig/tanda tanya. Ini perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig, sama halnya dengan tadi dir dan TLS. Nah, di sini saya bisa terbantu dengan ipconfig. Apa saja yang bisa digunakan? Ini display the help message, display full configuration informasi. Ini all tadi udah dicoba. Nah, kita akan coba yang release the IPv4 address for the specific adapter. Coba kita lihat. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Coba kita praktekkan. ipconfig Oke. Tadi apa nih? Digunakan untuk melepaskan prioritas semua settingan IP address apabila dijalankan akan menjadi kosong. Disconnect di sini. Kemudian kita akan mempraktekkan ipconfig renew. Di sini ipconfig renew all adapters. Terus kita akan ke ipconfig display DNS. Jadi di sini tadi ada di sini ada nih di display DNS, display the content of the DNS resolver change. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan domain, nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita tunggu ya. Kita coba ke yang lain, kita exit dulu.
Sambil ini kita buka lagi, sambil menunggu kita coba buka lagi komennya. Ini kita praktekkan yang berikutnya, IP config display DNS. Nah, di sini jadi ada hubungannya dengan DNS. Jadi kita lihat menampilkan domain name system atau DNS maksud localhost connection. Selanjutnya kita akan coba IP config plus DNS. Ini nih tuh untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Kita coba lihat di sini ada successful. Jadi DNS-nya sudah dikosongkan. Lanjut ke perintah berikutnya, IP config register DNS. Perintah digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Coba ya, IP config register DNS. Kemudian kita akan coba ke perintah berikutnya, ping. Ini yang tadi sebelumnya nih, dari renew operation perform on local area connection. Kita coba ping ya di sini. Ping. Sini ada opsinya dari ping itu ping the specific host until stop. Ini banyak opsi-opsinya. Kita ke panduan. Ping ini perintah digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ini kalau ping slash tentanya ya. Kalau ping itu sendiri perintah ping sebuah komputer dengan mengirimkan paket yang berukuran besar. Ping terus menerus. Ini biasanya untuk ini misalnya Anda melakukan ping ke Google, maka akan keluar pada garis alur kurang lebih seperti ini. Kita coba ya, ping google.com.
Nih, bits merupakan besar paket ping yang dikirim menuju komputer tujuan. Misalnya bits sama dengan 32. Apabila kita tidak menentukan besar paket ping yang akan dikirim, maka secara komputer akan menentukan jumlahnya sebesar 32 bytes. Jika mau, kita bisa menentukan sendiri besar paket yang mau kita kirim dengan perintah ping IP address dan jumlah paket. Ini berarti kalau di sini ini ada opsi-opsinya. Kita lanjut aja ke perintah berikutnya, netstat. Ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Coba. Ini pada prinsipnya netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Sini ada kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Di sini di tempat saya ini protonya TCP, local addressnya ini, version address, ada statenya. Nih di sini ada penjelasannya, local address kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda. Terus origin address kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Stat kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Kemudian lanjut ke tracker, ke perintah tracker. Nih, tracker dan ping. Tracker ini, perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita langsung coba. Sini ada maximum hops, host list, with timeout, target name, spreader. Sini ada opsinya, do not resolve address to host name, maximum number of hops to search of target. Kita lihat ya. Nah, di sini namun juga memberi layanan lebih banyak informasi, mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online, melihat semua router atau jaringan telah dilalui, bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus, mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakini besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Sebagai contoh, kita akan melakukan tracker pada halaman Microsoft.com. Ketik tracker www.microsoft.com pada IMD, maka hasilnya seperti ini. Kita akan mencoba tracker www.microsoft.com.
Microsoft.com. Tracking route. Dengan melakukan ini kita akan mendapatkan informasi lokasi route, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi route, serta batasan-batasan network yang dilalui. Sini ada 10 hops atau loncatan untuk mencapai tujuan. Kalau di sini ada 5 hops untuk mencapai tujuan ya. Selanjutnya kita akan ke path ping. Path ping digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Path ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan ping dan tracker. Berikut ini adalah parameter yang dapat digunakan pada komen path ping. Kalau ditambah strip perintah N, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Kita coba path ping. Coba kita path ping strip H. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya, ke NSC lookup. NSC lookup. Tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosa server DNS. Coba kita coba NSC lookup google.com ya. NSP lookup google.com. Ini servernya kita coba lihat di sini. Servernya forecastresearch.google.com. Addressnya. Kita kemudian ke selanjutnya, Nets. Kita ke perintah Nets. Nets ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita coba ya.
Ini untuk mengubah IP address, kita ketikkan next interface IP set address name connection untuk menambah IP address, untuk menghapus secondary IP address, untuk mengubah IP address utama static menjadi DHCP next interface IP set address. Di sini ada kita coba selanjutnya ke root. Root itu perintah yang digunakan untuk menambah atau membuang, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Ini tampilannya. Membuang, menambah, menukar dalam routing table dalam sebuah host. Kemudian kita ke perintah selanjutnya, terakhir di net. Net ini ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan penggunaan sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membuat Anda menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Net Q digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif. Coba kita lihat ya. Di sini net the syntax of this command is computer config continue file group. Coba kita coba. Net time dengan net time plus salah nih. Just lupa.
Kita akan coba net akun. Oh, ini di internet ya, net time. Komen sesuatu, kita masih berjalan ya. Oh, could not locate a time server, perhaps it's available by typing net. Oke, kemudian kita jadi di sini banyak menu-menu berikutnya, apa yang ingin kita perintahkan lebih detailnya. Ketika ketik perintah net user untuk menaikkan akun pengguna di komputer, untuk net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Nih, karena ini nggak terhubung dengan LAN, kita cukup net view. Di sini kita coba ya. Kita udah mencoba dari perintah 1 sampai 20. Sekian dari saya. Tugas praktikum 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.